Giat Jumat Bacarita di Puncak Kanaan Kelurahan Ranotanaweru lingkungan 5 Kecamatan Wanea Kota Manado. Dalam acara yang akan dilaksanakan di tempat ini, dan kegiatan di pagi hari ini kita akan buka dengan doa. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Lurah Ranotanaweru bersama dengan jajarannya. Yang kami hormati Pak Wisar sebagai Ketua LPM yang ada di Kelurahan Ranotanaweru, dan juga Pak Parasannya sebagai anggota Dewan DPRD Kota Manado, dan juga yang kami hormati tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat ya, yang ada Pak Senduk ya, ada juga yang untuk bapak-bapak yang lain. Maaf saya tidak sempat sebutkan satu persatu. Pertama-tama kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan kasih anugerahnya sehingga pada hari ini ya, hari yang penuh dengan sukacita bagi kita semua, di mana kita boleh ada lagi dalam acara Jumat Bacarita ya. Kasih, dan tentunya sebelum kita akan tanya jawab ya, perlu juga kami informasikan kepada kita semua, kepada Pak Lurah, Pak Parasan, dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada, staf kelurahan, bahwa Jumat Bacarita ini merupakan suatu ini program dari kepolisian. Ini kalau di pusat ini Pak Parasan, Pak Lurah, ini Jumat Curhat. Jumat Curhat, cuma karena orang di Manado ini ada bahasa-bahasa yang boleh orang tonjolkan, orang bisa naikkan, yaitu Bacarita. Jadi bukan Jumat Curhat ya, tapi ini secara keseluruhan ini Jumat Curhat. Nah, kita di Manado orang pakai Jumat Bacarita. Kami dari pihak kepolisian akan menggali informasi-informasi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Tentunya berkaitan dengan keamanan dan ketertiban. Mau berikan masukan saja. Yang pertama, saya pikir tentang keadaan sekarang, cuaca di Ranotanaweru. Kalau cuaca hujan, kok tidak ada longsor, itu aneh. Karena memang Ranotanaweru itu longsor memang tinggi sekali. Maka saya mohon dengan adanya itu, maka cepatlah kita mengambil jalan seperti kepolisian polsek, cepat mungkin kelurahan hubungi, atau juga di setiap kelurahan itu bisa dibentuk suatu semacam persekutuan peduli bencana. Dan saya pikir, oh ada ini, ada PTB, tidak, orang di kelurahan ada inisiatif seperti itu, inovasi pada masyarakat. Tiap lingkungan ada 5 aja orang, maka kalau orang di sini ada 10 lingkungan, ada 50 peduli itu. Ya mungkin semua itu dipropori oleh pemerintah kelurahan dan LPM mungkin yang ada. Itu karena memang orang kedua tentang keamanan. Saya lihat di Kecamatan Wanea ya, termasuk di kelurahan ini, semua itu terjadi kenakalan dari remaja. Kalau kenakalan orang tua memang ada, tapi yang terlalu itu remaja itu. Baik soal lalu lintas, soal perkelahian, muncul dari mereka yang kebanyakan jadi. Maka kepada kepolisian Polsek Wanea itu dapat mengantisipasi bagaimana dengan anak-anak ini, yang remaja ini. Kalau ada semacam kelompok yang saya katakan di tiap kelurahan atau lingkungan ada, cepat diantisipasi. Itu contoh. Pak Kapolsek Pak Arina Yohan dan seluruh jajaran yang boleh hadir saat ini. Yang saya hormati Lurah Ranotanaweru Bapak Glenn Lumintang, dan para kepala lingkungan yang boleh hadir, Ketua LPM juga Pak Penatua Roni Wisang,
tokoh-tokoh masyarakat yang boleh hadir saat ini. Tentu pagi ini kita bersyukur karena kita boleh ada dalam acara Jumat pagi Bacirita, ya, seperti itu yang kita dengar informasi. Tentu acara ini sangat bagus sekali, Pak, untuk dilaksanakan karena seperti penyampaian dari Pak Kapolsek tadi bahwa ini program ya dari kepolisian, dan memang ini harus ada karena memang juga ini menjadi usulan-usulan daripada masyarakat. Karena memang juga contoh, saya langsung saja ke permasalahan. Contoh di lingkungan 7, Palak lingkungan 7 ada Pak Marcel, ya. Jadi Pak Marcel mungkin sudah dengar Kang, ada tuh anak-anak remaja yang ada sekitar 4 orang kalau tidak salah, bahwa di seputaran orang situ sering terjadi kehilangan. Ya, artinya saya tidak sebutkan nama, nanti mungkin koordinasi dengan Palak. Bahkan bukan cuma di lorong torang itu, sampai di Pak Hermon Karmur itu kan so jauh dari situ. Ada sering kehilangan gas, handphone, bahkan masuk di dalam rumah. Ada hilang doi waktu lalu Pak Hermon bilang. Jadi maksud kami dalam kesempatan ini, dalam acara Jumat pagi Bacirita ini tentu perlu kami sampaikan. Artinya dari pihak kepolisian mungkin baru tahu ini, tetapi artinya minta perhatian khusus ya untuk di Ranotana Weru lingkungan 7 ini tentang anak-anak yang masih remaja Pak, baru umur 11-12 tahun ya Pak ya, 13 tahun. Kenakalan sampai tengah malam, bahkan lampu-lampu jalan itu dorong bikin pica. Dan juga masalah-masalah perkelahian. Untuk masalah perkelahian kalau di Ranotana Weru ini agak menurun ya benar ya, karena tidak sebanding dengan dulu. Karena kalau dulu mau bicara Ranotana Weru, bahkan dorang takut mau masuk Ranotana Weru, taksi saja takut mau masuk di Ranotana Weru. Online yang tidak berani masuk karena memang di Ranotana Weru di Kanaan khususnya dorang bilang ini Pak Kapolsek rawan sekali. Tetapi sekarang dorang masuk artinya berkurang. Untuk keadaan cuaca di Ranotana Weru seperti yang disampaikan oleh Pak Tuela, tidak ada longsor kalau tidak ada hujan keras. Langganan untuk Ranotana Weru. Kebetulan saya di bulan ini hari sesuai dengan pelantikan, nota pelantikan pas 1 tahun menjabat Lurah Ranotana Weru. Sudah begitu banyak, ada berapa kali hujan deras, berapa kali juga longsor. Tapi di situ sesuai dengan petunjuk, selalu mengacu dari petunjuk pimpinan. Setiap kali ada kejadian alam, pemerintah setempat di mana ketua lingkungan di situ ada kejadian, harus cepat diantisipasi dan dilaporkan dan dicari solusi. Salah satu itu. Dan untuk masukan yang kedua, memang sangat baik. Nanti untuk bulan-bulan ke depan saya juga harus memikirkan itu, dan itu sangat penting untuk dilaksanakan, dibentuk, karena tetap akhirnya untuk kepentingan warga Ranotana Weru juga sendiri. Menunggu petunjuk dan memberikan masukan dan nanti pimpinan yang akan memberikan solusi kepada kami. Jadi terima kasih banyak juga ini juga untuk masukan dari kepada Kapolsek dan kepada masyarakat Ranotana Weru yang hadir di Jumat Bacirita ini. Perlu saya sampaikan, sering saya sampaikan di kegiatan duka atau apa saja, khusus kepada masyarakat yang mempunyai anak remaja, kalau mau keluar atau mau kemana harus diantisipasi, harus diawasi. Karena terus terang betul disampaikan, saya banyak kali dapat telepon, banyak kegiatan atau anak-anak remaja yang membuat tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Tapi beruntunglah Pak Kapolsek, saya mempunyai Babinka Timas yang begitu cepat reaktif. Pak Babin seminggu lalu kita bilang terima kasih banyak karena Pak Timi cepat dan reaksi dengan hal-hal yang ada di Ranotana Weru. Jujur saya sampaikan, waktu longsor Kapolsek di anggota ada sempat datang ya, ada toh? Iya ada. Jadi terima kasih, dan tentunya juga saya sampaikan sama Pak Lurah bahwa yang kita utamakan itu peralatan.
yang hadir tapi peralatannya tidak ada, ya kan? Nah ini, jadi perlu kita koordinasikan atau kita pikirkan bersama ketika ada longsor, ya, di samping kehadiran warga masyarakat, alat-alat apa yang perlu kita siapkan, ya. Kan cuma longsor kecil seperti apa yang kemarin mungkin skop bisa, ya kan? Tapi kalau ada yang longsor termasuk yang parah, yang besar, pasti kita membutuhkan alat, contohnya ekskavator, ya. Itu yang perlu kita koordinasikan, dan instansi mana yang berwenang untuk, ya, kita minta bantuan, ya. Tentunya kita ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kita sampaikan, ya. Iya, kita Pak Pelang, ketika kita melakukan patroli malam, ya, melakukan patroli malam, kalau ada anak-anak yang kumpul, pasti kita akan bubarkan. Kita akan bubarkan, dan kalaupun kita ketemukan ada knalpot racing, ya, pasti Kapolsek akan tahan, ya. Kita ada operasi knalpot racing, ya. Kita operasi, kita kasih dua pilihan. Mau buka ini knalpot racing, atau motor ini kita akan bawa ke Polsek, ya kan? Jadi pemilik kendaraan atau pengemudi pilih, Pak, biar dia buka sendiri. Nah, dari Polsek Wania, tapi secara keseluruhan untuk Polresta Manado kita melaksanakan operasi. Karena ini perintah pimpinan, ya, untuk melaksanakan operasi. Karena dari analisa yang ada, evaluasi ada, penyebab terjadinya permasalahan atau kriminalitas, ya, contohnya kasus penganiayaan, itu disebabkan oleh miras. Kapolsek Wania Kompol Ari Nayoan SH bersama anggota melaksanakan giat Jumat Bacarita dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda di Puncak Kanaan Kelurahan Ranotana Weru lingkungan 5 Kecamatan Wania, Kota Manado. Kegiatan ini bermaksud mendengarkan aspirasi dari masyarakat di Kelurahan Ranotana Weru berkenaan gangguan Kamtibmas, dan apabila adanya gangguan Kamtibmas segera menghubungi call center 112 Polsek Wania, atau langsung ke nomor Bapak Kapolsek Wania. Selain maksud tersebut juga untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif serta membangun sinergitas antara Polri dan masyarakat. Kegiatan Jumat Bacarita berjalan dengan kondusif. Salam presisi, gerakan semangat untuk melayani, bertindak untuk melindungi. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat silakan tekan tombol lonceng dan bagikan ke khalayak.